Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sundari Skarwani dengan NIM 243174714100 LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan IPS. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran IPS dengan materi pencemaran lingkungan di kelas 7C. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada Hisan, silakan dipimpin. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, semoga setelah kita berdoa, pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Ya. Coba Ibu mau nanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya sehat, semangat, dan insya Allah saya berprestasi. Yes, 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 ceria. Tangan. Sekarang Ibu mau ngecek siapa yang tidak hadir hari ini. Oke. Anita kenapa? Sakit. Anita sakit. Lalu siapa Zahira, lagi? Ibu. Zahira kenapa? Izin. Izin. Lalu Ziad. Ziad kenapa? Sakit. Ziad sakit dan Epul. Saiful kenapa? Saiful izin. Ya, ada dari teman kalian yang sedang sakit ya. Semoga teman kalian sedang sakit ini segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kerapihan kalian. Bajunya coba dirapihkan, kerudungnya bagi yang perempuan, rambutnya bagi yang laki-laki sudah rapi? Sudah? Sudah ya. Lalu di bawah atau di kolong meja, apakah ada sampah? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Pencemaran lingkungan. Nah, di sini gambar apakah ini? Sampah. Gambar sampah. Sampahnya banyak atau sedikit? Banyak. Nah, pernahkah kalian melihat sampah ini berserakan di jalan raya ataupun di sungai dan dimanapun kalian berada? Pernah? Pernah. Di sekolah pernah? Di kelas pernah? Pernah. Ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu mau memberikan dulu motivasi bagi kalian dengan tepuk semangat. Siap? Siap. Tepuk semangat. Berarti nanti kalian sudah berjanji semangat sampai akhir pembelajaran, siap? Siap. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ya. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi contoh nyata berbagai jenis pencemaran lingkungan. Dibagi 3 ya, ada pencemaran air, udara, dan tanah di lingkungan sekitar dengan benar. Lalu ada menganalisis penyebab utama dari pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia secara tepat. Nah, yang ketiga, ada menganalisis dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan secara tepat.
Yang terakhir, menganalisis solusi bagaimana untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar kalian dengan tepat ya. Kalian akan menyimak terlebih dahulu video tentang permasalahan sampah di Kota Bandung ya. Perhatikan videonya, simak baik-baik karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Bandung darurat sampah mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi kota Bandung saat ini. Bukan tanpa alasan, status darurat sampah bisa terlihat dari banyaknya sampah yang menumpuk hingga menggunung di beberapa titik kota Bandung pada 1 pekan terakhir. Tak tanggung-tanggung, sampah yang menggunung di beberapa titik hingga menimbulkan bau tak sedap dan dapat mengganggu kesehatan. Inilah realita yang terjadi di Kota Bandung saat ini. Keluhan bau tak sedap dan menyengat hingga ancaman kesehatan membuat pemerintah Kota Bandung dituntut bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan sampah yang kini menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, ratusan TPS liar banyak bermunculan di berbagai titik. Menurut catatan pemerintah Kota Bandung, setidaknya terdapat 132 TPS liar yang kini masih harus dibersihkan. Tak hanya TPS liar, gunungan sampah juga banyak bermunculan di beberapa tempat, khususnya di kawasan pasar dan di pinggir jalan, seperti yang terjadi dalam 1 pekan terakhir. 2 titik tumpukan sampah di Pasar Kosambi dan Pasar Cihargelis, Kota Bandung, hingga viral di media sosial. Terlihat sampah menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Lebih parah lagi, sampah tersebut tak pernah diangkut sekitar 2 atau 3 tahun. Keterlaluan menurut saya, Pak. Keterlaluan 2 tahun sampai 3 tahun tidak diurus. Kang eta nyebutkan penyakit di luar. Karena efeknya dari perbuatan tidak baik itu banyak warga yang sakit gara-gara itu sampah gitu. Emang Sementara itu, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung tidak menampik. Saat ini banyak terjadi tumpukan sampah di beberapa titik. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto, bahwa banyaknya TPS liar yang muncul terjadi akibat pengurangan jatah ritase pembuangan sampah Kota Bandung ke TPA Sarimukti. Saat ini Kota Bandung sendiri memiliki jatah ritase sampah sebanyak 140 rit. Sementara untuk mengangkut sampah di Kota Bandung, setiap harinya dibutuhkan 170 rit. Akibat pengurangan ritase pembuangan sampah, membuat sampah di beberapa TPS tidak bisa diangkut secara langsung, hingga akhirnya menggunung. Sehingga masyarakat akhirnya membuang sampah ke titik lain dan menimbulkan TPS liar. Tadi kalian sudah menyimak tentang permasalahan apa? Sampah di Kota Bandung. Nah, ya, video ini diambilnya itu adalah 3 minggu yang lalu. Berarti kan masih baru ya. Nah, berarti kalian di sini harus aware bahwa di Kota Bandung ini masih darurat sampah, masih penuh dengan sampah. Nah, coba kita kaitkan dengan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Iya, makhluk yang harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Bisa nggak misalnya kalian membutuhkan apa-apa dengan sendiri? Bisa? Tidak, Ibu. Tidak ya. Nah, itu makanya kita disebut makhluk sosial. Nah, tapi coba bayangkan jika lingkungan tempat kita berinteraksi penuh dengan sampah. Lingkungannya tercemar. Apakah interaksi kita akan berjalan nyaman dan lancar? Tidak, Ibu. Tidak. Mengapa ya? Karena interaksi bisa jadi tidak nyaman karena banyak orang yang sakit dan keras keluarga. Jadi hubungan manusia bisa terganggu. Betul kata Hana. Tepuk tangan untuk Hana. Ya, tadi kata Hana, mengapa interaksinya tidak bisa berjalan nyaman dan lancar? Karena nanti dari sampah-sampah ini akan menimbulkan berbagai penyakit. Lalu karena bau yang tidak sedap, ya orang-orang itu jadi malas pergi ke luar. Nah, itu betul sekali. Nah, lalu menurut kalian sikap apa yang hilang dari diri manusia ketika mereka abai dengan lingkungannya? Sikap kepedulian dan tanggung jawab, Bu. Sikap kepedulian dan tanggung jawab, betul? Betul.
kecil. Berarti manusia ini, manusia yang tidak peduli dan bertanggung jawab itu, mereka sangat abai ya, sangat tidak pedulilah dengan lingkungan sekitarnya. Makanya bisa menimbulkan pencemaran. Tepuk tangan dulu buat Hisan. Ya, terima kasih Hisan. Nah, sekarang kita simak lagi tayangan PPT. Lingkungan hidup itu kan terdiri dari kombinasi makhluk hidup seperti manusia, ada hewannya, ada tumbuhan, dan terdiri dari faktor-faktor lain di sekelilingnya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, di dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia lagi, tetapi juga dengan lingkungan alam. Namun, ternyata manusia adalah pelaku utama dari pencemaran lingkungan ya. Padahal ruang tempat kita tinggal dan berinteraksi itu adalah lingkungan sendiri ya. Nah, padahal itu harus dijaga dan dilestarikan. Nah, di sini di papan tulis sudah ada pembentukan kelompok ya. Nah, pembentukan kelompok ini kan sudah dari minggu kemarin ya. Nah, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, silakan sekarang kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Yang depan silakan balikan badan ke temannya yang sekelompok. Silakan. Nah, kelompok 1 ini gambar pencemaran apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Berarti kelompok 1 nanti membahasnya tentang pencemaran udara. Oke, lanjut silakan, boleh duduk kembali. Kelompok 2 ya ini ya. Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Tidak ada ibu. Tidak ada, wah. Gampang banget. Keren. Ya. Ada kesulitan? Kenapa? Sesuai urutan. Oke, berarti kelompok 1 silakan maju ke depan. Nah. Kalau sedang ada yang presentasi, kita harus memperhatikan dan jangan lupa sediakan pertanyaan. Sip. Salam dan perkenalan dulu ya. Dari ini pencemaran. Ya. Nanti disebutkan jenis pencemarannya apa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, yang menghadap ke belakang maju ke sini memperhatikan teman-temannya. Ayo, balik badan. Nah, kita hargai teman kita yang sedang berbicara di depan, siap? Oke, lanjutkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencemaran udara. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Nama saya Nadina Rahma Putri. Perkenalkan, nama saya Regina. Nama saya Jara. Jadi, Kelompok 1 tentang apa? Pencemaran udara. kami akan menjelaskan tentang apa itu pencemaran udara. Jadi, menurut kami, pencemaran udara adalah keadaan saat udara telah tercampur dengan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, dari pengalaman kami, ada beberapa kebiasaan nih yang menjadi penyebab utama dari pencemaran udara. Contohnya, yaitu kendaraan bermotor yang berlebihan. Jadi, orang-orang tuh kebanyakan memilih untuk memakai motor atau mobil daripada berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Yang kedua, membakar sampah yang secara sembarangan dapat menimbulkan asap. Nah, orang-orang tuh biasanya membakar sampah rumah tangga seperti membakar sampah plastik dan juga kertas, padahal asap berbahaya dan bisa mencemari udara di sekitar. Yang ketiga, Kegiatan industri atau pabrik yang tidak memiliki sistem penyaring asap.
Asap dari cerobong pabrik bisa mengandung zat kimia beracun yang mencemari udara dalam skala besar. Berdasarkan pengalaman, coba jelaskan dampak negatif yang kamu alami atau saksikan akibat pencemaran udara. Bagi manusia, dampak yang akan ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau penyakit yang membuat aktivitas luar ruangan jadi tidak nyaman. Sedangkan bagi lingkungan udara menjadi panas dan tidak segar. Polusi dari kendaraan menyebabkan udara kotor, menurunkan kualitas oksigen dan mempercepat efek rumah kaca. Jika terus dilakukan, udara yang kita hirup akan menjadi tidak sehat dan bisa mengganggu kehidupan makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Nanti ajukan pertanyaan ya. Solusinya sebagai pelajar kamu tentu bisa ikut berkontribusi dalam mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Berdasarkan pengamatan dan pengalamanmu, analisislah tindakan-tindakan apa yang bisa kamu lakukan di sekolah atau rumah untuk mencegah pencemaran. Sebagai pelajar, saya bisa membantu mencegah pencemaran udara dengan berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah agar mengurangi asap kendaraan. Saya juga tidak membakar sampah dan lebih baik memilah sampah agar dapat diolah menjadi lebih bermanfaat. Selain itu, bisa membantu dengan menanam dan merawat tanaman yang membantu menyaring udara kotor. Tindakan ini penting karena bisa menjaga udara tetap bersih dan sehat. Jika dilakukan bersama-sama, lingkungan akan menjadi lebih nyaman dan bebas dari polusi udara yang berbahaya. Komitmen kami untuk menjaga lingkungan. Kami berkomitmen untuk tidak membakar sampah, berjalan kaki jika jaraknya dekat, serta merawat tanaman di rumah dan sekolah. Kami juga akan berusaha mengajak orang di sekitar saya untuk peduli terhadap lingkungan. Meski tindakan kami mungkin tampak sederhana, saya percaya jika dilakukan dengan konsisten akan memberikan dampak positif bagi bumi dan kehidupan semua makhluk hidup di dalamnya. Tangan untuk kelompok 1. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ada dari kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 berdiri. Amrita berdiri. Apa yang terjadi jika pencemaran udara terus dibiarkan? Apa yang terjadi jika pencemaran udara terus dibiarkan, Iki atau Regina? Nah, Menurut saya, pencemaran udara jika terus-menerus dilakukan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti menyebabkan penyakit pernapasan dan juga merusak lingkungan sekitar. betul. Ya, terjawab kelompok 2? Terjawab. Ya, tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, cukupkan saja. Silakan penutupan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik yang telah Ibu berikan. Ya. Nah, sejauh ini setelah sesi presentasi berakhir, Ibu dapat memberi gambaran. Ternyata kelas 7C ini sudah sangat menguasai bagaimana itu jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ya, dimulai dari pencemaran apa tadi? Udara. Pencemaran udara. Lalu apa lagi? Air. Lalu apa? Tanah. Jadi kalian ini sudah mampu mengetahui jenis-jenisnya apa, penyebabnya apa, lalu dampak kepada kita itu apa. Tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada lingkungan. Lalu solusinya bagaimana sih ya cara untuk mengatasi dan mencegahnya?
Alhamdulillah semuanya sudah baik dalam memberikan presentasi. Tugasnya sudah terjawab dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, asesmen. Ya, asesmen formatif. Asesmennya ini semuanya pada bawa HP kan? Ya, silahkan di-scan barcode-nya dan kerjakan kuisnya. Nah, nanti kalau sudah ya, berarti kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, jawabannya apa? B. Yang B. Oke. Betul. Soal nomor 2. Ini apa? C. Oke, tepuk tangan. Soal nomor 3. B. Betul. Ya. 2 soal lagi. Soal nomor 4. Oh, ada bonus round dulu ya. Yo, perhatikan, matanya harus jeli. Yang 200 di mana? Kanan atas. Ayo di mana? Tebak. Gimana? Ya. Ayo tebak aja nggak apa-apa di Atas Bu. Ini kiri bawah nih. Ya. Oke, kita kunci ya. Kita buka. Hebat. Walaupun tadi terganggu tapi keren konsentrasinya. Sekarang soal nomor 4. B. Betul. Soal terakhir. Nah. Apa? C. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, jawabannya betul semua. Coba di HP kalian yang ranking pertama siapa? Ibu ya? Ibu bukan? Siapa yang Coba back lagi tuh. Rifki. Kok kedua ibu 2 kali ya? Nah, berarti nggak kedetek. Nggak apa-apa, nanti sama ibu disampaikan ya siapa yang menjawabnya paling cepat, yang paling banyak skornya siapa. Nanti ibu sampaikan di grup kelas. Nah, ya. Oke, sekarang ada satu lagi, yaitu setiap di akhir pembelajaran pasti akan ada refleksi dan umpan balik ya. Silakan di-scan lagi barcode-nya. Saya dapat memahami materi yang dipelajari. Sangat paham. Adakah yang belum paham? Nggak ada? Alhamdulillah ya. Berarti semuanya paham materi tentang apa tadi? Pencemaran lingkungan. Saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Apakah sangat baik? Adakah yang baik atau kurang baik? Wah, berarti semuanya udah jago-jago ya. Sudah sangat baik bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, saya aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Sangat baik. Menurut kalian aktifnya di mana? Apakah di diskusinya atau presentasinya atau saat tanya jawab? Diskusi, ada yang dalam presentasi. Ya. Berarti semuanya aktif ya? Alhamdulillah. Nah, ini kegiatan mana yang paling kalian suka dari pembelajaran hari ini? Diskusi, presentasi. Ayo, yang lainnya apa? Diskusi. Ada nggak yang suka gamesnya, Bu? Kuisnya? Oh, ada ternyata. Nah, itu ya. Nah, itu adalah kegiatan yang kalian suka dalam pembelajaran hari ini. Nah, lalu ini, apa manfaat yang kalian dapatkan dari tugas hari ini? Tidak bersamaan, silakan mengacungkan tangan. Manfaat yang kalian dapatkan pada hari ini. Ya, Bisa mengetahui berbagai pencemaran lingkungan. lingkungan. Betul, tepuk tangan buat Hisan. Ya, siapa lagi yang memberikan manfaat? Ya, Hana, silakan. Bisa mengetahui manfaat
manfaat setelah mempelajari kegiatan hari ini? Bisa mengetahui solusi apa untuk menyelesaikan pencemaran lingkungan. Betul sekali. Ya, apa lagi? Siapa yang mau? Hilmi? Bisa mengetahui penyebab pencemaran lingkungan. Tepuk tangan. Siapa lagi? Dais? Ayo, Dais, apa manfaat yang Dais dapatkan? Mengetahui apa saja penyebab dari pencemaran lingkungan. Iya, betul. Tepuk tangan. Muna, apa Muna? Bisa mengetahui cara mengolah sampah dengan baik, yaitu dengan dikasih ke bank sampah. Nah, betul. Lalu? Terus di bank sampah, terus kita daur ulang. Daur ulang. Betul sekali. Tepuk tangan buat Muna. Iya. Nah, ada lagi nggak yang mau menambahkan? Sudah? Regina, ayo. Apa manfaatnya? Dapat mengidentifikasi apa saja yang harus dilakukan saat adanya pencemaran lingkungan. Nah, betul. Kalian juga bisa tahu ya cara mencegahnya bagaimana, mengatasinya bagaimana. Karena kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Ya. Yang karena kita makhluk sosial sudah berinteraksinya di lingkungan, maka kalian harus bisa melestarikan lingkungan dengan baik, begitu ya. Nah, satu lagi. Coba berikan perasaan kalian. Nah, bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oh, ternyata sudah ada yang mengisi ya? Oh iya, ini ada yang saya senang sekali, senang banget Bu, sangat menyenangkan. Weh, senang dan seru. Senang Ibu keren. Makasih loh, makasih. Senang Ibu keren. Ya begitu, senang-senang. Senang Ibu, ada yang ngasih emot hati, ya, emot love, emot bintang-bintang. Terima kasih, berarti pembelajaran hari ini seru nggak? Seru. Oke, tepuk tangan. Ya, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, LKPD-nya silakan kumpulkan lagi ya. Dan Ibu mau memberi tugas. Di pertemuan selanjutnya kalian baca buku paket ya tentang pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Jadi masih ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan ya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga sama ya, tetap ada tugas kelompok ya. Jadi nanti disiapkan kelompoknya. Mau Ibu yang buat atau kalian yang buat? Ibu yang buat? Ya, nanti sama Ibu disampaikan di dalam grup kelas ya, di dalam grup kelas. Ya, silakan Ihsan untuk menutup pembelajaran hari ini. Oh iya, bangkunya dirapikan dulu bangkunya. Sikap berdoa. Beri salam dan beri terima kasih.